Halo pemirsa, ada saham pilihan pada hari ini ada dari PTBA yang direkomendasikan buy di support 2.940 dan resisten di 3.200, Medco support di 1.750 dan resisten di 1.920, Elsa support di 750 dan resisten di 850, dan Oasa support di 370 dan resisten di 430. Semua saham direkomendasikan buy. Baik, pemirsa, kita tersambung kembali dengan Pak Santosa. Pak, kalau kita lihat tadi sentimen dari makro ya Pak, sekarang kan juga ada sentimen negatif dari MSCI Pak. Ini seberapa signifikan dampak rebalancing MSCI terhadap tekanan jual Pak di saham big cap seperti Brand dan juga DSSA? Ya, memang kedua saham ini akan dikeluarkan oleh MSCI. Ini sudah terlihat ya. Jadi untuk periode 1 minggu ini dari 20 April sampai 23 April, kita melihat 25% penurunannya untuk Brand, dan juga untuk DSSA juga udah turun sekitar 30%. Nah, itu sampai kemarin. Jadi saya melihat bahwa harga ini penurunan itu akan price in pada saat pengumuman MSCI di tanggal 12 Mei nanti. Jadi mungkin di situ bottomnya Mbak, begitu. Oke, namun tekanan tidak hanya datang dari pasar saham ya Pak, di mana kurs rupiah juga baru saja mencatatkan level yang cukup mengkhawatirkan, di mana kemarin rupiah mencatat level terlemah sepanjang masa di 17.300-an per dolar Amerika. Nah, review Anda Pak, bagaimana? Ya, untuk rupiah kembali lagi saya melihat pada saat Moody's ya memberikan outlook surat utang Indonesia itu menjadi negatif. Jadi orang agak khawatir. Lalu juga adanya satu negara yaitu Vietnam yang nanti akan masuk ke emerging market dari sebelumnya frontier, di mana nanti akan ada dana yang masuk. Kemungkinan itu ada dana yang masuk dari Indonesia dan juga dari Korea. Ini akibat Korea kabarnya dari emerging market mau masuk ke developed market. Jadi dia punya porsinya besar kemungkinan itu masuk juga ke Korea. Jadi mengenai pelemahan rupiah, saya melihat ya dari cadangan devisa ya yang saya lihat di bulan Maret kemarin itu ada penurunan sekitar 3 miliar US dollars. Itu mungkin cadangan devisa dipakai untuk intervensi dan bulan ini terlihat dilepas. Karena makin lama makin menyusut Mbak, untuk cadangan devisa itu sangat bahaya kalau misalnya sampai berada di level 100 miliar US dollar yang sekarang masih sekitar 140-an ya miliar US dollars. Jadi ini yang kita harus perhatikan. Jadi mudah-mudahan pemerintah bisa ada solusinya untuk menambah dia punya cadangan devisanya karena sangat krusial. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Santosa. Selanjutnya kita akan membahas terkait saham pilihan tadi, Pak. Tadi ada 4 saham pilihan ya, ada PTBA, Medco, Elsa, dan juga Oasa. Kita mulai dari PTBA dulu, Pak. Silakan. Ya, PTBA itu saya lihat support di 2940 dan hari ini, pagi ini memang menyentuh supportnya di 2940 dan dengan saya melihat naiknya itu di 3.200. Karena saya melihat dengan rencana Danantara mereka mau menjadikan batu bara menjadi green energy. Jadi untuk mengurangi import LPG ya. Jadi ini yang menyebabkan prospek untuk PTBA ini bisa kita perhatikan dan bisa menjanjikan apabila memang proyek pemerintah ini berjalan lancar. Seperti itu, Mbak. Baik, untuk term investasinya untuk PTBA Pak, apakah jangka pendek, jangka menengah atau panjang? Saya melihat bisa jangka panjang karena memang ini rencana strategisnya pemerintah. Ya, jadi pemerintah boleh dikatakan akan mengurangi import ya untuk misalnya seperti LPG gitu, minyak ya akan diganti dengan CPO gitu. Jadi
untuk jangka panjang, kalau misalnya memang sesuai sama rencana dan bisa direalisasikan, saya melihat Indonesia menjadi sumber ya, menjadi sumber energi di salah satu di dunia yang selama ini didominasi oleh Timur Tengah. Jadi Indonesia memang produsen batu bara yang salah satu terbesar, terutama batu bara yang kalori rendah. Dan apabila memang ini bisa dijadikan green energy, maka Indonesia itu akan mendapat benefit dari proyek ini. Seperti itu, Pak. Baik Pak, selanjutnya ada dari Medco Pak. Ya, Medco itu supportnya di 1750 dengan resistance di 1920. Ini tadi pagi ini sampai sekarang ini boleh kan masih di level 1755, sempat di 1745. Jadi sempat menembus level daripada support yang saya sebutkan tadi. Jadi Medco ini akan diuntungkan dengan kenaikan harga minyak, dan semalam ada kenaikan sekitar 3% ya untuk harga minyak. Jadi masih belum stabil. Saya melihat, dan sektor energi masih menjanjikan seperti itu, Mbak. Baik, sampai pilihan selanjutnya ada dari Elsa Pak, silakan Pak. Ya, Elsa sebenarnya saya lihat support di 750, tadi sampai pagi ini lowestnya itu di 780. Jadi masih belum sesuai dengan target yang saya harapkan dia turun dulu gitu. Ya, tapi ternyata berarti di 780, tapi saya lihat ESA support di 750 secara teknikal, dari 850 dengan prospek dia kan anak perusahaan Pertamina. Saya melihat yang berhubungan sama Pertamina seharusnya diuntungkan karena memang eksplorasi minyak itu lagi coba ditingkatkan. Seperti itu, Pak. Baik, sampai pilihan terakhir Pak dari OASA di support di 370 dan resisten 430 ya Pak. Iya, nah OASA ini menarik. Indonesia itu memang sudah memulai proyek waste to energinya, dan saya memilih OASA karena memang punya prospek saya melihat, dan ini salah satu sektor waste to energy yang saya rekomendasikan dan bisalah untuk jangka menengah panjang untuk dipegang karena prospeknya yang cukup baik di tengah masalah energi. Seperti itu, Mbak. Baik Pak, mungkin pertanyaan terakhir ya Pak, singkat saja. Tadi IHSG dibuka melemah ya Pak. Nah, proyeksi Anda Pak untuk pergerakan IHSG pada perdagangan hari ini seperti apa? Kalau hari ini saya nggak lihat indeks bisa turun sampai 7.300. Ya, tapi sampai tanggal 12 Mei, karena memang ada tekanan yang kita mesti melihat apakah DSSA, Brent itu masih terus tertekan, perbankannya masih terus tertekan, rupiahnya yang jadi sorotan sekarang, ya apakah bisa stabil gitu. Minimal dia berhentilah di 7.300 atau 7.500, jangan naik terus gitu. Jadi saya melihat kestabilan rupiah ini bisa membuat pasar modal kita, indeks kita bisa kembali naik. Karena memang secara informasi atau pengetahuan yang saya tahu, pada saat rupiah atau mata uang itu naik turun, itu analis juga susah juga Mbak untuk menghitung gitu valuasi dari perusahaan tertentu gitu. Jadi kita berharap rupiah stabil, entah di level berapa, tapi minimal dalam 1 bulan 2 bulan rupiahnya tetap di level tersebut. Jangan naik turun atau malah terus melemah. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Santosa Kristianus Gunawan selaku Direktur PT Lotus Andalan Sekuritas. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini bisa menjadi referensi dan juga sumber informasi bagi pemirsa di rumah. Namun lagi-lagi kami ingatkan keputusan investasi tetap berada di tangan pemirsa IDX Channel. Dan pemirsa selanjutnya. Baik, terima kasih Pak, sehat selalu.